Dan perlu digarisbawahi pula bahwa rasa manis itu bukan sembarang manis yang kita berikan kepada burung kolibri ninja maupun sogok ontong, teman-teman. Ada beberapa rasa manis yang perlu dihindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm, channel yang mengupas tentang seputar burung dan penangkaran. Di pertemuan kali ini Aina Bird Farm akan membahas cara menggacorkan sogok ontong dan kolibri ninja dengan ramuan nektar bikinan sendiri, teman-teman. Karena memang sogok ontong dan kolibri ninja itu makanannya sama, yaitu madu yang terdapat pada bunga-bunga ya, teman-teman. Jadi bunga yang mekar itu biasanya ada madunya di dalamnya. Nah, ini namanya madu bunga. Nah, itulah burung kolibri, jenis kolibri ini itu makanannya itu. Di samping serangga-serangga kecil ya, teman-teman. Serangga kecil juga dia makan. Cuman dia lebih banyak itu memakan madu bunga, teman-teman. Nah, sebetulnya dulu saya juga pernah sudah bikin ramuan Raja Edan untuk kolibri ninja, teman-teman. Tapi sifatnya sementara. Asalkan sudah gacor baru bisa diganti nektar seperti biasa. Jadi satu hari diganti. Memang terkesan agak ribet, teman-teman. Tapi ini metode yang sangat ampuh sekali untuk menggacorkan kolibri ninja maupun sogok ontong, teman-teman. Nah, kalau ramuan Raja Edan itu satu hari diganti. Nah, pertemuan kali ini itu hanya untuk harian, teman-teman. Jadi tidak harus setiap hari diganti, itu tidak. Kalau habis ya diganti, kalau habis diganti, seperti itu, teman-teman. Jadi ini lebih simpel, juga sama-sama bisa menggacorkan kolibri ninja juga sogok ontong, teman-teman. Nah, burung koni dan sogon ini itu memang salah satu burung yang sangat menyukai manis, teman-teman. Sehingga kalau tidak ada manis di sangkarnya, itu ya mana mungkin ya bisa gacor, teman-teman. Walaupun dia gacor itu sifatnya hanya sementara. Tapi jangan salah, manis itu juga harus mengandung banyak nutrisi, teman-teman. Kalau tidak ada nutrisinya, otomatis burung ini akan kurus ya, teman-teman. Kalau sudah kurus, dia juga pastinya akan jarang bunyi. Nah, pada intinya bagaimana kita menciptakan suatu nektar yang berbahan baku banyak sekali nutrisi, teman-teman, sehingga kalau banyak nutrisi, burung yang kita punya itu pastinya akan sehat dan mudah gacor, teman-teman. Dan perlu digarisbawahi pula bahwa rasa manis itu bukan sembarang manis yang kita berikan kepada burung kolibri ninja maupun sogok ontong, teman-teman. Ada beberapa rasa manis yang perlu dihindari supaya burung kita tetap akan sehat, teman-teman. Rasa manis apa saja yang perlu dihindari supaya burung kita akan tetap sehat? Yang pertama adalah gula pasir, teman-teman. Kita kasih contoh, kalau kita memberikan gula pasir doang tanpa diimbangi dengan seperti ada susu, ada madu dan sebagainya, ini juga akan mengakibatkan burung menjadi kurus, teman-teman, sehingga akan mudah sakit karena nutrisi di dalam gula pasir itu sangat minim sekali, teman-teman. Dan yang kedua adalah gula merah, dan yang terakhir adalah pemanis buatan. Inilah yang rasa manis yang perlu dihindari untuk supaya burung kita akan tetap sehat, teman-teman. Terkecuali hanya makanan selingan, itu boleh saja. Tapi kalau untuk harian, rasa 3 manis tersebut itu sangat perlu dihindari, teman-teman. Oke, langsung saja untuk membuat racikan nektar bikinan sendiri ini. Itu tidak terlalu banyak bahannya ya, teman-teman, tapi mengandung banyak sekali nutrisi yang akan cepat menggacorkan, merangsang untuk bunyi burung kolibri ninja maupun sogok ontong, teman-teman. Oke, biar lebih jelas, simak baik-baik bahan-bahannya juga cara meraciknya, teman-teman, supaya tidak mengalami kegagalan dalam menerapkan metode ini, teman-teman. Oke, langsung saja, teman-teman. Bahan-bahan yang harus disiapkan untuk membuat nektar sendiri yang penuh dengan nutrisi, teman-teman. Oke, yang pertama adalah telur bebek, teman-teman. Ini ada telur bebek mentah, ini cukup 1 saja. Terus yang kedua ada susu kental manis, teman-teman. Ini bebas merek. Ini takarannya ini cukup 2 saset, teman-teman. Nah, yang ketiga ada Vitacik, dan yang keempat ada madu saset, teman-teman, bebas merek juga sama ini. Dan yang kelima terakhir ini adalah sirup. Kalau sirup juga bebas merek, teman-teman, nggak harus Marjan, nggak harus merek-merek yang lain, pokoknya yang penting bebas merek, warnanya juga bebas. Ini untuk menambah pemanis juga menambah warna, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya setelah bahan-bahannya kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu, teman-teman, yaitu ada gelas dan sendok, dan ada tempat untuk menaruh nanti ini racikannya, teman-teman. Oke, langsung saja cara membuatnya dan masing-masing takarannya ya, teman-teman. Oke, kita yang pertama adalah
telur bebek mentah. Ini dipecah, cuman diambil kuningnya doang teman-teman. Kita pecah, kita ambil kuningnya. Oke, ini ada gelas. Ini yang putih kita taruh di gelas yang satu teman-teman. Kita buang yang putihnya. Nah, setelah putihnya dibuang, kita ambil kuning telurnya saja. Sebentar, ini ada cangkangnya ya, di dalamnya ada cangkangnya. Kita taruh yang kuningnya saja. Oke, langkah selanjutnya kita taruh madu saset ya teman-teman. Nah, ini madu saset juga bebas merek teman-teman. Yang penting madu saset, jangan madu murni ya teman-teman. Kalau madu murni bisa menyebabkan rontoknya bulu burung tersebut teman-teman. Kita taruh 1 madu saset ke dalam gelas yang sudah berisi telur bebek kuningnya saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita taruh susu kental manis, yaitu 2 saset untuk takaran 1 kuning telur dan 1 saset madu teman-teman. Jadi kalau untuk takaran segini, ini susunya itu harus 2 saset ya teman-teman. Gunting, kita taruh 2 saset ke dalam gelas yang sudah berisi telur teman-teman. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita taruh sirupnya teman-teman. Ini untuk pewarna juga pemanis. Nah, ini untuk sirup ini kita taruh cukup 3 sendok makan saja teman-teman. 3 sendok saja, jangan terlalu banyak. Ya, aduh, ini netes teman-teman. Nah, setelah kita menaruh sirup, ini yang terakhir itu kita taruh Vitacik. Vitacik itu cukup setengah saja teman-teman, jangan terlalu banyak. Ini cukup setengah saja. Nah, ini kemudian cukup. Ini sudah setengah tuh ya teman-teman. Nah, ini kita aduk supaya tercampur semuanya teman-teman. Baru kita taruh ke dalam wadah ya teman-teman. Kalau wadahnya bebas, tapi kalau untuk yang lebih simpelnya itu wadah seperti ini teman-teman. Jadi bisa langsung dibuka ini nih, ujungnya. Nah, ini kalau sudah tercampur semuanya, ini wujudnya seperti ini teman-teman. Itu lihat, tidak terlalu merah juga tidak terlalu kuning ya teman-teman. Jadi warnanya menarik sekali nih. Nah, kita taruh ke dalam wadah. Untuk wadahnya bebas teman-teman. Nah, kalau sudah ditaruh di wadah, kita tutup. Nah, setelah jadi racikannya, kita berikan racikan ini itu buat harian ya teman-teman. Jadi untuk harian itu aman sekali karena banyak sekali nutrisinya, asalkan itu kita tetap mengimbangi mandi dan jemurnya burung yang kita punya teman-teman. Nah, untuk lebih bagusnya lagi itu sebetulnya dalam 1 minggu itu dikasih keroto minimal 2 kali dan maksimal 3 kali teman-teman. Ini lebih bagus lagi supaya burung akan tetap stabil asalkan diimbangi mandi juga jemurnya teman-teman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat buat kicau mania seluruh Nusantara. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.